Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Di video kali ini saya akan memaparkan atau mendesiminasikan aksi nyata saya tentang budaya positif yang kami terapkan di lingkungan sekolah saya di SDN Takunggu 2. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Salam guru penggerak. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dian Faiza, SPD MPP. Juga yang saya hormati rekan sejawat di SDN Takunggu 2. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang mana telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan desiminasi budaya positif di SDN Takunggu 2. Juga yang kedua, sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini akan saya paparkan aksi nyata atau desiminasi budaya positif di SDN Takunggu 2. Jadi di sini pentingnya budaya positif di SD kita. Jadi nanti saya paparkan apa itu budaya positif dan juga bagaimana tindakan juga yang kita lakukan di SD kita nanti. Ini profil saya. Sudah jelas Pak ya. Jadi yang pertama sebelum kita mulai, jadi kita ice breaking dahulu. Mungkin punya ide Bapak Ibu untuk ice breaking? Gak ada Pak. Ya. Nah, jadi coba kita ice breaking, kita awali desiminasi ini dengan senyuman. Ya, senyum dulu Pak. Ya kan Ibu, senyum. Ya, terima kasih ide ice breaking. Yang kedua, di sini ada kesepakatan forum. Jadi di dalam forum ini, di dalam diskusi pada siang hari ini, kita ada kesepakatan forum. Yang pertama ada saya sematkan pemantik di sana. Yang pertama, tertib dalam forum. Jadi Bapak Ibu semuanya tertib dalam forum. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Mungkin nanti kita tambahkan yang ketiga, 4, 5, dan 6. Apa Pak? Mungkin yang ketiga mau ditambahkan Pak. Yang ketiga menjadi apa Pak? Menjadi mendapat lagi. Memberikan apa? Bukan ya. Mungkin itu saja Pak ya. Ya. Kritis Pak, tambah kritis. Kritis Pak. dilarang keluar Pak. Dilarang keluar. Oh ya.
Jadi kita sepakati forum ini ya. Kemudian adapun yang saya bahas atau mengimbaskan dari yang saya pelajari di budaya positif guru menggerak angkatan 11. Jadi kita pelajari yang pertama itu disiplin politik positif. Budaya positif, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi ini Pak sangat penting Bapak Ibu. Ya, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada pandangan atau apa angan-angan apa sih disiplin positif itu? Mungkin ada pernah mendengar Pak atau pernah sepintas lebet kopeng? Pernah Pak? Kalau sepengetahuan saya Pak, Ya. kalau disiplin memang positif Pak. Nggak tahu apa ada disiplin yang disiplin ya, yang terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi kita positifkan disiplinnya kita di sekolah. Ini disiplin positif. Yang pertama, yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian yang ketiga, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dan pujian. Jadi disiplin positif ini kita terapkan dimulai dari kita terapkan dengan apa? Mulai dari diri kita seperti senyum, salam, dan sapa. Kemudian nanti murid kita itu akan mengikuti Pak. Begitu. Itu sepintas tentang disiplin positif. Jadi kita disiplin positif ini kita kaitkan dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi senyum itu bagian dari ibadah, thank you Pak. Ya, jadi masuk yang beriman. Kemudian keberbinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, mandiri. Itu 6 profil pelajar Pancasila. Jadi kita disiplin positif di sekolah kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila 6 karakter. Kemudian yang selanjutnya di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, jadi ini sebagai manusia, bukan sebagai guru. Guru juga manusia ya. Jadi yang pertama Pak, Bu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang pertama ini, kita menghindari ketidaknyamanan. Sebagai guru, jadi kalau siswa, seumpamanya, siswa itu ada family terhadap kita. Jadi saya untuk menghukum siswa itu, lo nyaman ke ring tuana. Karena ring tuana seumpamanya ya, terlalu baik kepada kita, sering diberi tenggeng, seumpamanya sering diberi beras. Jadi untuk menghukum siswa itu ada rasa tidak nyaman kita. Jadi hindari perilaku itu atau hukuman. Jadi tidak usah menghukum. Jadi timbulkan rasa sesama siswa itu adil. Yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi sebagai manusia, sebagai murid, sebagai guru, kita tidak lepas dari pujian. Saya tak selalu puji lagi. Yang kedua, imbalan. Ketika kita melakukan, wabil khusus itu siswa, ketika melakukan sesuatu, itu dia akan haus pujian atau imbalan. Pak, ada ombel dan Eka kalau siswa ya. Pak, kita perlu dipuji ya, terima kasih nak ya, pelag benak ya, itu perilaku manusia yang kedua. Jadi yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi terkadang manusia itu juga siswa itu juga manusia. Terkadang siswa itu nilai yang dipercaya, contohnya kreatif atau bertanggung jawab. Saya loh tidak mengambil bolpennya, tapi saya disuruh tanggung jawab. Itu suatu perilaku manusia terhadap 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita tidak ngambil, kita disuruh tanggung jawab. Itu juga salah satu motivasi perilaku dari manusia, khususnya dari siswa. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan sekolah ini mungkin di era kurikulum merdeka ini yang dicetuskan adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi ada keyakinan sekolah atau kelas. Seperti halnya kita yakin, murid dan guru yakin bahwa kita ngapain di kelas. Contohnya, mungkin ada pandangan untuk keyakinan kelas, Pak. Mungkin kalau tidak ada ini, keyakinan kelas itu, jadi sepintas saya jelaskan, keyakinan kelas itu yang disepakati oleh guru kelas dan murid. Ya, jadi yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi seumpamanya ini biasanya dilakukan di awal-awal tahun ajaran baru. Di awal-awal tahun ajaran baru kita sepakati. Nah, contohnya kita tawarkan kepada siswa, ayo kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, jadi kita masuk di sini, kita masuk jam masuk ke kelas itu seumpamanya kita jam 7. Jadi pasrahkan siswa. Semua siswa harus membuat keyakinan sendiri-sendiri. Contohnya, siswa yang A tidak boleh makan dalam kelas, Pak. Kita tempel ke dalam, kita tampung. Jadi kita tugasnya guru itu menelaah. Takutnya ada yang sama keyakinan si A dengan keyakinan si B. Jadi yang terakhir kita sepakati. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ini kesepakatan sekolah biasanya disepakati oleh guru warga sekolah. Ya, jadi termasuk murid, guru, dan warga sekolah. Jadi ini seperti kita ketahui di kurikulum yang sebelumnya, ini adalah tata tertib sekolah. Jadi tata tertib tetap ada, tapi keyakinan sekolah cuma diubah, kayaknya diubah bahasa ya. Nah, ini keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang sempat saya buat. Di situ sudah saya tempel, tapi ada tulisan kesepakatan kelas itu tahun lalu. Jadi yang pertama, meminta ini tahapan untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Jadi yang pertama kita sampaikan kepada siswa untuk menyampaikan keyakinannya, tulis di kertas atau kertas yang ada tempelan itu loh, Bu. Nah, kita tulis keyakinannya, kita tempel di depan. Itu semua siswa harus mengerjakan itu. Yakin apa? Semuanya contoh, kalau ke toilet izin terlebih dahulu, itu ditulis, kita tempelkan. Yang kedua, membahas keyakinan kelas yang telah ditulis. Setelah siswa itu membuat keyakinan kelasnya, setelah itu ditempel ke depan, kita membahas keyakinan kelas. Umpama siswa si A itu kritis, Pak, dilarang berbicara. Nah, kita jelaskan apa nak yang dimaksud dilarang berbicara. Nah, kemudian bla bla bla, siswa itu menjelaskan, baru kita sepakati. Yang ketiga, memilah atau memilih keyakinan kelas. Ini tahapan ketiga, ini langkah ketiga, kita milih. Takutnya ada keyakinan kelas antara siswa A, siswa B, C, dan selanjutnya itu sama keyakinannya. Jadi cukup kita tulis 1, Pak, Bu. Yang
Selanjutnya, mengubah keyakinan kelas agar menjadi kalimat positif. Terkadang siswa itu kayak seenaknya untuk membahasa ya. Jadi kita ubah kalimat itu tapi tidak mengubah makna dari siswa tulis yang ditulis tadi. Ya, Pak? Nah, kemudian yang terakhir, menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah semuanya rampung, ada seumpamanya ada 10 keyakinan kelas, itu kita sepakati gimana ini yang pertama setuju apa tidak, yang kedua setuju, sampai yang ke-10 setuju apa tidak. Kita sepakati, guru dan siswanya harus sepakat semua. Ketika tidak ada yang sepakat, diubah. Itu namanya keyakinan kelas disepakati oleh guru dan murid. Ini ada contoh Bapak Ibu keyakinan kelas yang sempat saya buat. Yang pertama, disiplin. Yang pertama, disiplin. Datang tepat waktu di setiap pagi ke sekolah dan setelah istirahat. Jadi masuknya tepat waktu, istirahatnya tepat waktu. Ketika sudah istirahat tepat waktu masuknya. Yang kedua, bertanggung jawab menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga, tertib. Tertib ini dalam artian tertib memulai dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Jadi ketika pelajaran dimulai, itu kita harus tertib. Ketika guru menjelaskan, siswa mendengarkan. Ketika siswa menanyakan, guru mendengarkan. Yang ketiga, respect. Respect ini guru nanti dan semuanya pegawai di sekolah menghormati semua guru yang ada. Jadi jangan guru kelasnya saja yang dihormati. Ini kesepakatan kelas yang sudah saya sepakati. Jadi semua warga sekolah kita wajib menghargai. Yang terakhir itu kebersihan. Jagalah kebersihan di lingkungan sekolah, jangan hanya di kelas saja. Jadi itu keyakinan kelas yang sempat saya buat dan sudah saya tempel itu di belakang. Kemudian mungkin ice breaking dulu Pak, biar gak ngantuk ini Jumat ya. Ini saya ada video Pak. Mungkin ice breaking sebentar Pak, biar. Ayo berdiri dulu Pak, berdiri dulu. Iya, berdiri dulu. Makin. Ya. Nah ini ada kayak semacam ice breaking biar tidak ngantuk. Kita senam pinguin dulu. Ya Pak. Siapa Bu? Ini Pak. Ayo Pak. Sambil muter Pak. Nah ini biar tidak ngantuk Pak. Nah muter. Nah ini muter Pak. Yuk. Nah. Ya Pak, ke bawah Pak. Yuk Pak. Tuh. Satu menit Pak. Nah 1 menit kita lepaskan Pak, biar tidak ngantuk. Biar tidak ngantuk Pak. Parah Pak.
Muter-muter. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Dan itu ice breaking kita untuk supaya tidak ngantuk, supaya kita tetap fresh. Itu ice breaking. Kita lanjut Pak ya. Ini tinggal sepotong lagi. Es krim. Nah, jadi kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga. Ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi ada kira-kira Bapak Ibu yang saya pelajari di modul 1.4 itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Pak Supar, kira-kira sampai sebagai manusia itu butuh apa Pak? Uang, Pak. Uang, oh ya. Pak Wasil. Pak Wasil kira-kira sebagai manusia itu butuh apa? Butuh ketenangan, Pak. Oh, butuh ketenangan. Ibu Kepsek. Coba. Butuh cinta. Jadi yang pertama butuh uang. Mungkin Bu Aris, yang kita sebagai manusia kita butuh apa? Butuh refreshing. Refreshing dong. Butuh refreshing. Kemudian Bu Erna butuh apa? Butuh kasih sayang. Oh, butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang. Mungkin balikkan Bu. Nah, jadi sebagai kita tidak bisa mungkiri kita manusia itu banyak kebutuhan Bapak Ibu. Yang pertama itu kita sebagai manusia itu kita butuh bertahan hidup dengan cara makan, ya kan? Yang kedua, kita sebagai manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, sebagai manusia. Yang ketiga, kita butuh penguasaan. Yang keempat kita butuh kebebasan. Yang kelima, kita butuh kesenangan. Jadi manusia itu, jadi siswa itu juga manusia, guru juga manusia. Jadi siswa dan guru itu butuh yang kelima ini, kesenangan. Jadi kalau kita uang, Pak, uang itu masuk kemana, Pak? Masuk kepada yang bertahan hidup. Ya, lanjut. Jadi pertanyaannya, seumpamanya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita contohkan kepada murid. Seumpamanya, murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai. Seumpamanya bertentangan dengan nilai bertanggung jawab. Berarti murid itu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang kelima itu. Mungkin yang kebutuhan yang pertama, yang kedua itu bisa dia penuhi, 4, 5, 6 itu belum bisa dia penuhi. Makanya dia melakukan kesalahan. Saya punya kasus Bapak Ibu. Ini kasus terjadi di sekolah kita, di SDN Takuku 2. Ini sering jadi ini. Biasanya ini di kelas tinggi atau mungkin di kelas rendah itu ada. Saya bacakan. Ini kasusnya di kelas 4. Di kelas saya. Zaza seringkali makan di saat jam pelajaran. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Zaza dalam melakukan hal itu? Mungkin Pak, bisa? Jadi ini sering terjadi ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mungkin Pak Supar, nggak apa-apa langsung Pak. Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau menemukan situasi seperti ini? Jasanya lapar. Ya, jazanya lapar. Mungkin Pak Supar? Ya mungkin lapar Pak, atau uang sakunya kurang. Yang sakunya kurang. Mungkin Pak Usilan yang lain? Suka ngemil. Oh, suka ngemil ya. Jadi kita telah studi kasus ini Bapak Ibu. Yang pertama, alasan Zaza ini kemarin saya panggil pakai segitiga itu Pak. Alasan yang pertama, Zaza kenapa makan sering di kelas ya? Alasan pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan. Maka
kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Zaza itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi Zaza itu memenuhi kebutuhan yang pertama, kebutuhan yang untuk bertahan hidup. Kemudian yang saya tanyakan kemarin, itu alasan kedua Zaza itu karena dia merasa senang. Temannya memperhatikan dia. Jadi kalau makan di kelas, dia senang karena temannya memperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Zaza itu kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin kurang kasih sayang karena mungkin orang tuanya sibuk atau kerja, itu kebutuhan alasan Zaza yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, karena Zaza ingin temannya ikutan makan. Jadi Zaza makan di kelas, temannya ikutan makan, ya kan? Di kelas saat jam belajar. Maka sebetulnya Zaza sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi manusia itu terkadang butuh kekuasaan seperti Zaza. Zaza itu pengen temennya ikut-ikutan makan di kelas saat jam belajaran. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan di sekolah. Jadi oleh karena itu dia ingin mencoba membeli makanan di luar lingkungan sekolah. Jadi membelinya di luar dan masuk kelas terlambat, lalu makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Maka Zaza sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi Zaza itu terbebas. Jadi makanan di sini itu saja, pengen bebas keluar di luar membeli makanan yang lain. Kemudian alasan yang terakhir, ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Ekspresi teman-temannya itu lucu, kata Zaza. Maka berarti Zaza sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi manusia atau murid itu butuh kesenangan. Jadi tidak hanya murid, jadi guru juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir, Pak. Ya, jadi ya Bu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi belum terbahas masalah tentang apa yang harus dilakukan guru ketika ada siswa melakukan hal seperti itu. Itu belum dibahas. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu, jadi saya cuma hanya menanyakan alasan saja. Nanti ketika tindakan guru akan saya paparkan setelah ini, Bu. Kita paparkan setelah ini. Nah, jadi sudah alasan kelima. Yang ketiga ini tindakan guru terhadap kasus tadi, Pak. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang harus kita tindakan ketika menemukan masalah pada murid seperti kasus tadi. Yang bab terakhir, pembahasan terakhir, ini ada posisi kontrol restitusi. Ini cara mengatasinya, Pak. Mungkin ini hal baru untuk kita. Saya saja pernah Pak, baru dengar. Nah, ya, ini ada 5, Pak, Bapak Ibu. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat, Pak. Guru sebagai penghukum. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi ketika menemukan masalah atau kasus, kita tempatkan kepada posisi kontrol. Wabil khusus kita tempatkan sebagai posisi manajer, pimpinan dari anak-anak didik kita. Nah, ini posisi kontrol, Bu. Jadi pembuat merasa bersalah, itu ada pertanyaannya. Yang pertama saya contohkan di sini, penghukum pembuat rasa bersalah berceramah dan mengatakan sebenarnya seharusnya kamu gini. Itu contoh pemantik pertanyaan. Ibu kecewa atau bapak kecewa, Nak, dengan tindakan yang
kamu lakukan. Nah, kemudian pemantau, menghitung dan mengatur. Kemudian sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebagai manajer atau pimpinan atau yang sebagai panutan dari murid anak didik kita, kita tempatkan kita sebagai manajer mereka. Kemudian saya lanjut. Nah, di sini posisi kontrol restitusi. Yang pertama, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi yang berperan penting ini kita posisikan sebagai manajer, sebagai guru. Yang kedua, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita sebagai manajer ketika ada masalah, kita bantu untuk mendapatkan solusinya. Yang ketiga, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini cara kita atau cara guru atau caranya orang tua untuk menindak atau tindakan kepada anaknya yang berbuat salah atau yang membuat kasus. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya paparkan artinya Pak, Bu. Yang pertama, ini kemarin saya studi kasus. Ini kemarin ada foto saya dengan murid saya di kantor ketika makan saya panggil. Sebenarnya ini ada 2 kasus. Kasus yang pertama sering mencontek. Kemudian yang kedua ini sering makan di kelas. Saya angkat yang makan di kelas. Kenapa saya angkat kasus yang makan di kelas? Karena kita tahu bahwa setiap siswa itu sering makan dari kelas rendah dan kelas tinggi. Sering makan di saat jam pelajaran. Yang kedua, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi, kita sadarkan dulu siswa ini, Bu. Jadi, tindakan yang kita lakukan tadi, apa tindakan guru? Yang pertama, panggil dulu. Jangan marahi murid di banyak temannya. Karena itu merusak mentalnya anak yang membuat kesalahan. Jadi kita panggil atau kita maju ke depan, kita bicara, tempatkan kita sebagai teman dan manajer. Yang pertama, tempatkan dia sebagai merasa bersalah. Kemudian yang menstabilkan identitas itu berbuat salah. Contohnya ketika panggil anak yang mempunyai kasus itu, kita panggil. Yang pertama kita cetuskan pertanyaan kepada siswa itu. Berbuat salah itu manusiawi, nak. Ya, Bapak juga pernah membuat kesalahan. Semua manusia itu juga membuat kesalahan. Jadi, pertanyaan yang kedua, kita cetuskan kepada siswa, kita lemparkan kepada siswa pertanyaan kedua supaya siswa itu merasa bersalah. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita sampaikan kepada siswa itu, tidak ada manusia yang sempurna. Pastinya berbuat salah. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat gitu, Pak. Nah, betul. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu pertanyaan kepada apa? Pertanyaan kepada siswa ketika siswa itu membuat masalah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang terkadang siswa itu dia yang salah, Pak. Jadi kita luncurkan pertanyaan yang ini. Bapak Ibu tidak mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kita panggil dua-duanya. Jangan nanyakan siapa yang salah dan siapa benar. Kemudian yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersiap baik kepada dirimu sendiri? Kita cetuskan, Pak, pertanyaan itu kepada siswa. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi, apakah benar anak itu yang salah? Apakah benar anak itu
karena dirinya, apa karena faktor lain melakukan kesalahan. Contohnya Pak, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi ada 5 kebutuhan manusia tadi, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi stimulus respon menjadi proaktif ini maksudnya gini Pak, kita memberi stimulus kepada siswa. Begini loh Pak, nah, siswa ini memberi respon, oh langsung tindakan kepada siswa. Contohnya, makan di saat jam pelajaran itu tidak boleh, kita memberi stimulus agar siswa itu tidak melakukan itu. Kemudian siswa itu proaktif, ya tidak melakukan itu atau melakukan itu. Itu namanya stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian validasi tindakan yang salah, pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada siswa ketika dipanggil. Yang pertama, kamu punya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini, mengapa kamu makan di saat jam pelajaran. Yang kedua, apa penting bagi kamu? Contohnya ketika kasusnya yang pertama tadi Zaza, apa penting bagi kamu makan di jam pelajaran? Dan nanti siswa menjawab, kita tanya lagi. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian yang terakhir, maukah kamu belajar cara lain? Ini di akhir Pak, untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Atau terkadang siswa itu mendapatkan kekerasan. Ya kan, kalau mendapat masalah itu terkadang siswa mengatasinya dengan kekerasan. Jadi ini bisa dilakukan Pak untuk tindakan. Kita panggil dulu, jangan marahi di depan teman-temannya. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya, ketika sudah dipanggil, langkah pertama sudah dilakukan, langkah kedua sudah dilakukan, ini langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid, atau untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini pentingnya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, keyakinan sekolah terlebih dahulu. Ketika nanti kita mendapatkan siswa yang bermasalah, kita kaitkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Seumpamanya, contoh ini kemarin saya tanyakan, ini Zaza, saya tanyakan, Za, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ya Pak, apa Za? Tidak boleh makan di dalam kelas. Kenapa Zaza melakukan itu? Karena saya lapar Pak. Nanti kalau ada waktu saya tampilkan ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita luncurkan kepada siswa ketika menanyakan keyakinan ini. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita Za? Nilai yang percaya. Karena ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas disepakati, jadi siswa itu pasti ingat dan tidak lupa. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nanti siswa itu menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi yang terakhir, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, kemudian sampai 6 ini motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini yang terakhir, mungkin sepintas saya simpulkan bahwa budaya positif ini kita mulai dari diri kita. Jadi nanti siswa itu mengikuti. Agar apa tujuan kita terapkan budaya positif? Agar tidak ada bullying di antara kita. Agar tidak ada bullying di sekolah kita. Agar tidak ketepatan
mempunyai kasus-kasus yang itu saja. Itu pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu di budaya positif itu kita buatkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi ketika nanti kita mendapatkan siswa yang mempunyai kasus atau siswa yang bermasalah, kita bebas kaitkan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah disepakati guru, murid, dan warga sekolah atau guru dan murid. Jadi Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait disiplin positif yang saya paparkan itu. Mungkin ada pertanyaan. Biasanya Pak Wasil ini. Ayo Pak. Pak. Mungkin ada. Kalau tidak ada gak apa-apa Pak. Mungkin ada pertanyaan. Nah, jadi tidak ada pertanyaan. Ya sebentar Pak, 2 menit saya saya paparkan video yang tadi saya panggil Zaza itu. Ya Pak. Ini Pak, ini tahapan yang seperti tadi Pak. Bahwa setiap manusia yang saya paparkan tadi, ini kasus yang pertama. Nah, kasus yang pertama, siswa makan di kelas saat pelajaran. Ini caranya mengatasinya, Pak. Mungkin bisa menyadarkan. Kira-kira tahu nggak Zaza kenapa Zaza dipanggil ke sini sama Bapak? Iya tahu Pak, karena makan di kelas saat jam pelajaran. Jadi ketika saat jam pelajaran di kelas itu tidak boleh makan Zaza. Ya, paham Zaza ya? Kira-kira makan di kelas itu perbuatan salah? Apa benar nggak? Salah Pak. Salah ya. Sebenarnya makan itu kebutuhan manusia ya Bapak. Kalau lapar juga makan, tapi harus tahu waktunya, di mana tempatnya dimakan, ya tidak untuk di dalam kelas, paham ya? Nah, bagus. Kira-kira Zaza tadi yang makan di saat jam pelajaran itu perbuatan salah apa benar nak? Salah Pak. Nah, kalau salah pasti Zaza punya alasan kenapa makan di kelas saat jam pelajaran. Karena saya lapar. Pak di kantin antri, jadi keburu masuk. Antri. Jadi nanti Zaza bawa bekal ya dari rumah. Kan enak nanti di jam istirahat bisa langsung dimakan. Jadi tidak harus antri di kantin ya Zaza. Nah, jadi Zaza masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang pernah kita sepakati? Iya Pak. Nah, jadi coba sebutkan saja apa saja keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Yang pertama jujur, yang kedua saling menghormati antara teman, yang ketiga tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Nah itu Zaza tahu bahwa keyakinan kelas kita tidak. Zaza kembali ke kelas. Coba Pak yang makan di kelas. Yang ini Pak ketepatan siswa menyontek. Mungkin sedikit saja saya Pak. Nah, Ilma tidak terima hasil kerjanya dicontek oleh Ria. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Semenit saja. Tadi Bapak dengar dari teman-teman kelasmu, katanya kamu harus bertengkar ya dengan dia. Iya Pak, saya kesal. Kenapa kesal? Dia selalu menyetek tugas saya. Setiap hari selalu mencontek ke saya Pak. Oh, wajar Hilma marah. Jika saya, Bapak di posisi Hilma, saya akan kesal juga. Lalu apa yang Hilma lakukan terhadap dia? Saya marah-marahin dia Pak, dan tanpa sadar saya lempar buku hasil contekannya Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat itu ada alasannya ya Hilma? Iya Pak, saya sudah belajar untuk mengerjakan tugas dan seenaknya dia contek. Ya wajarlah kalau Hilma marah.
karena hasil kerjanya dicontek oleh Ria. Sekarang coba Hilmah pikirkan tindakan yang sudah Pak, mungkin itu sekilas Pak. Mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup Pak. Jadi segitiga restitusi ini Pak cuma menstabilkan kita supaya siswa itu merasa bersalah Pak. Jadi tidak harus kekerasan, tidak harus mukul, guru itu tidak harus apa saja. Jadi kita cuma validasi tindakannya, menanyakan keyakinannya. Jadi buatlah siswa itu bersalah kepada kita. Jadi ketika merasa bersalah, dia akan sadar dirinya bahwa dirinya salah. Kemudian beri motivasi sama Bapak Ibu guru. Mungkin itu saja dari saya Pak, diseminasi atau pengimbasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kerjasama terhadap saya untuk pengimbasan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu video diseminasi aksi nyata saya tentang penerapan budaya positif di sekolah saya. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak.